Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa kimia Universitas Airlangga akan mempresentasikan topik tentang reaksi inner dan outer sphere. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6, ada Dwinda Ayu, Naftalia Widatul, saya sendiri, Jihan Alima, Dimas Yoga, dan Eksan Ar-Rashid. Topik yang akan kita bahas dalam materi hari ini yaitu ada pengertian redox, pengertian dan syarat inner sphere, pengertian dan syarat outer sphere, perbedaan keduanya, dan perbandingan mekanisme inner dan outer sphere beserta contohnya. Yang pertama, redox. Redox merupakan jumlah istilah yang menjelaskan berubahnya bilangan oksidasi atom-atom sebuah reaksi. Istilah redox berasal dari dua konsep, yaitu reduksi dan oksidasi. Pada reaksi redox terjadi transfer elektron dari fase satu ke yang lainnya, dan elektron tersebut tidak hilang maupun diciptakan selama proses redox. Selanjutnya, oksidasi. Reaksi oksidasi adalah reaksi yang terjadi peningkatan bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron. Contohnya yaitu seperti peristiwa perkaratan, pemudara foto yang dipasang di dinding, dan lain-lain. Selanjutnya, reduksi. Reduksi merupakan reaksi yang terjadi penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron. Yang selanjutnya, bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi adalah banyaknya muatan yang seakan-akan dimiliki oleh unsur dalam suatu senyawa. Yang selanjutnya lagi itu ada oksidator. Oksidator merupakan zat yang tereduksi, sedangkan reduktor merupakan zat yang teroksidasi. Inner sphere. Inner sphere merupakan salah satu mekanisme transfer elektron yang terjadi melalui ligan yang digunakan bersama oleh dua logam yang mengalami oksidasi dan reduksi. Transfer elektron inner sphere terjadi antara kompleks melalui ligan penghubung. Pada mekanisme ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu pada mekanisme inner sphere secara entalpi lebih disukai karena interaksi antara pusat logam yang terlibat lebih besar. Sedangkan kekurangannya yaitu secara entropi tidak disukai karena dua senyawa kompleks yang terlibat harus lebih teratur. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju transfer elektron pada reaksi inner sphere yaitu ada satu, solvent. Solvent yaitu pada saat proses penumbukan terjadi, reaksi berlangsung akan lebih mudah apabila solvent pada senyawa dalam keadaan cair. Yang kedua, halangan sterik. Laju transfer elektron akan terhambat apabila halangan sterik pada substituen besar. Dan yang ketiga, jembatan ligan. Ligan harus memiliki lebih dari 1 PeB untuk dapat menjadi jembatan. Dan yang terakhir yaitu konfigurasi elektron. Transfer elektron dapat berlangsung dengan cepat apabila logam yang memiliki orbital sigma bintang akan berinteraksi kuat dengan ligan penghubung. Cara terjadinya mekanisme inner sphere. Terdapat ligan penghubung yaitu satu reaktan biasanya oksidan harus memiliki satu ligan yang dapat menghubungkan dua ion secara bersamaan. Lalu ligan salah satu reduktor harus labil agar mudah. Selanjutnya ada outer sphere. Outer sphere adalah jenis mekanisme transfer elektron yang terjadi antar dua kompleks ligan yang terpisah. Terpisahnya kompleks ligan ini yang membuat elektron bergerak atau berpindah. Perpindahan ini tanpa adanya pembuatan ikatan atau pemutusan ikatan. Dengan kata lain, kompleks di sini tidak mengalami perpindahan atau substitusi ligan. Ciri-ciri reaksi outer sphere. Yang pertama, tidak terjadi pembentukan ligan, tetapi terjadi trans elektron yang berakibat perubahan jarak ikatan. Yang kedua, tingkat oksidasi logam yang lebih besar menyebabkan pemendekan ikatan. Yang ketiga, jarak ikatan lebih pendek ketika elektron Eg terlibat. Yang keempat, ketika elektron dari orbital antibonding Eg terlibat, penghilangan elektron dari orbital tersebut menghasilkan senyawa yang lebih stabil dan memiliki jarak yang lebih pendek. Ada dua jenis mekanisme outer sphere, yaitu self-action reaction, yang merupakan reaksi pertukaran elektron yang melibatkan dua ion logam yang sama dengan bilangan oksidasi yang berbeda. Contohnya di sini ada reaksi degenerasi antar ion tetrahedral dari permanganat dan manganat. Dan yang kedua itu ada mekanisme cross exchange, yaitu reaksi di mana dua ion logam yang berbeda terlibat dalam proses pertukaran. Syarat dalam mekanisme reaksi outer sphere
Reaktan dan oksidan harus memiliki struktur yang sama, dan orbital elektron yang berpartisipasi harus sama. Hal ini hanya mungkin terjadi jika panjang ikatan logam dari dua kompleks yang bereaksi sama. Panjang ikatan logam akan mengalami perubahan, baik itu pemendekan low oxidation atau pemanjangan high oxidation, dengan membutuhkan energi aktivasi Gibbs. Energi yang dibutuhkan bervariasi tergantung pada perbedaan panjang ikatan. Jika oksidator dan reduktor memiliki panjang ikatan yang sangat berbeda, energi aktivasi akan besar dan reaksi berjalan lambat. Sedangkan jika oksidator dan reduktor memiliki panjang ikatan yang sama, energi aktivasi kecil dan reaksi akan berlangsung dengan cepat. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang perbedaan dari kedua reaksi tersebut. Yang pertama yaitu untuk inner sphere, di sini ada mekanisme transfer elektron yang terjadi itu di dalam kompleks koordinasi. Sedangkan yang untuk outer sphere, mekanisme transfer elektron yang terjadi antara spesies kimia. Nah, pada reaksi inner sphere terjadi antara kompleks melalui ligan yang terikat, sehingga mekanismenya terjadi di kompleks koordinasi. Sedangkan pada outer sphere terjadi antara dua kompleks yang berbeda tanpa adanya jembatan penghubung. Perbedaan kedua yaitu mekanisme terjadi antara dua kompleks di mana yang satu inert yang lain labil untuk inner sphere, dan untuk outer sphere mekanisme terjadi di antara dua kompleks yang inert. Menurut aturan Taub, perbedaan dari labil dan inert yaitu untuk labil adalah jika atom pusat mengandung elektron pada orbital Eg, dan inert jika atom pusat tidak mengandung elektron pada orbital Eg. Perbedaan ketiga yaitu perpindahan elektron disertai perpindahan ligan. Untuk inner sphere dan outer sphere, mekanisme perpindahan elektron itu tidak disertai perpindahan ligan. Yang keempat yaitu metode transfer elektron melalui ikatan kovalen untuk inner sphere, dan untuk outer sphere sendiri itu metode transfer elektronnya memaksa elektron berpindah ke kompleks lain melalui ruang elektron. Karena terjadi di kompleks koordinasi, maka perpindahan melalui ikatan kovalen. Nah, sedangkan outer sphere melalui ruang awan elektron antar kompleks. Berdasarkan mekanismenya, reaksi redoks dapat dibagi dua, yaitu reaksi inner sphere dan juga outer sphere. Mekanisme inner sphere yaitu merupakan salah satu mekanisme transfer elektron yang terjadi melalui ligan yang digunakan bersama oleh dua logam yang mengalami oksidasi dan juga reduksi. Contohnya berikut ini. Pada reaksi di atas terjadi proses transfer elektron dari Cr2 menuju CO3 dan juga perpindahan ligan Cl- dari CO3 menuju Cr2. Nah, pada reaksi di atas, Cl berfungsi sebagai penghubung antara Cr2 dan juga CO2. Hal ini karena sesaat setelah terjadinya transfer elektron, jari-jari Cr akan mengecil akibat dari muatan positifnya yang bertambah. Sebaliknya, jari-jari CO akan membesar karena muatan positifnya yang berkurang. Hal inilah yang membuat daya tarik Cr3 daya tarik Cr3 akan ligan Cl- menjadi lebih besar dibandingkan CO2. Sehingga ligan Cl- akan terikat dengan Cr3. Lanjut. Selanjutnya yaitu mekanisme outer sphere. Outer sphere ini yaitu mekanisme transfer elektron yang terjadi antara dua kompleks ligan yang terpisah. Nah, mekanisme ini biasanya terjadi pada dua kompleks yang inert. Berikut ini adalah contohnya. Nah, pada reaksi di atas hanya mengalami transfer elektron saja, tidak ada perpindahan ligan seperti yang terjadi di inner sphere. Hal inilah yang menyebabkan mekanisme ini dikenal sebagai mekanisme perpindahan elektron. Nah, jadi kesimpulannya reaksi redoks ini merupakan istilah yang menjelaskan berubahnya bilangan oksidasi atau keadaan oksidasi atom-atom sebuah reaksi kimia. Inner sphere merupakan salah satu mekanisme transfer elektron yang terjadi melalui ligan yang digunakan bersama oleh dua logam yang mengalami oksidasi dan reduksi. Setidaknya salah satu kompleks harus labil untuk memungkinkan jembatan terbentuk. Outer sphere yaitu jenis mekanisme transfer elektron yang terjadi antara dua kompleks ligan yang terpisah. Dalam mekanisme reaksi ini, reaktan dan oksidan harus memiliki struktur yang sama untuk mempermudah transfer elektron. Pada inner sphere terjadi antara kompleks melalui ligan yang terikat, sedangkan outer sphere terjadi di antara kompleks yang berbeda dengan tidak adanya jembatan penghubung, sehingga hanya terjadi perpindahan elektron saja tanpa disertai perpindahan ligan.
Sekian dari kami untuk penjelasan tentang reaksi inner sphere dan outer sphere. Terima kasih. Atas kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.